Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analis biaya kelas D ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami. Saya Agulfian Haidar, Muhammad Adam Rian, Muhammad Burhan, Ardana Isya Rahmadi, dan Satria Putra Samudra. Proses costing. Proses costing adalah metode perhitungan harga pokok yang didasarkan pada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam suatu periode tertentu, yaitu 1 bulan, 1 semester, dan lain-lain, dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Soal jawab proses costing. PT Ajinomoto menggunakan proses costing metode dengan 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Dalam mengolah produknya, berikut ini data-data yang berkaitan dengan kegiatan produksinya. Data produksi dan data biaya PR dalam proses 1 Agustus 2014, yaitu Departemen 1 250 unit, Departemen 2 400 unit, Departemen 1 DM 100%, CC 60%, Departemen 2 CC 80%, DM berjumlah Rp1.500.000, DL Departemen 1 tidak diketahui, DL Departemen 1 750.000, Departemen 2 2.080.000, FOA Departemen 1 675.000, Departemen 2 1.920.000. Harga pokok dari Departemen 1 tidak diketahui dan Departemen 2 4.640.000. Data produksi dan biaya selama bulan Agustus 2014. Produk masuk proses Departemen 1 2.500 unit, Departemen 2 2.000 unit. Produk hilang awal proses Departemen 1 100, Departemen 2 150. Produk rusak tidak normal Departemen 1 150, Departemen 2 tidak diketahui. Produk hilang akhir Departemen 1 tidak diketahui, Departemen 2 250. Produk selesai Departemen 1 2000, Departemen 2 1750. PR dalam proses tanggal 31 bulan 8 2015, Departemen 1 500, Departemen 2 250. Departemen 1 DM 100%, CC 70%, Departemen 2 CC 3/5. Biaya ditambahkan DM Departemen 1 15.460, Departemen 2 tidak diketahui. DL Departemen 1 13 juta, Departemen 2 14.260.000 rupiah. FOA Departemen 1 11.700, Departemen 2 13.130. Diminta susunan laporan harga pokok produksi Departemen 1 dan Departemen 2 bulan Agustus 2015 dengan metode FIFO dan average. Departemen 1 laporan harga pokok produksi periode Agustus 2014, average data produksi WIP awal 250, PR masuk proses 2.500.000, Departemen 2 2.750 unit, PR selesai ditransfer Departemen 2 2.000, PR hilang awal proses Departemen 1 100, PR rusak tidak normal Departemen 1 150, WIP akhir DMC 100, CC 100, Departemen 1 500, Departemen 2 2.750 unit. Biaya dibebankan. Jenis DMC PDP awal 1.500.000, bulan Agustus 15.460, total menjadi 16.960. PE 2.065 unit, AP atau unit 6.400. 750.000
bulan Agustus 13 juta, total 13.750, PE 2.500 unit, HP atau unit 5.500, DLC 675.000, bulan Agustus 11.700.000, total menjadi 12.375.000, PE 2.500 unit, HP atau unit 4.950. FOA tidak diketahui. Total dari biaya DMC, DLC, FOA menjadi 43.085.000 dan total HP dari DMC, DLC, FOA 16.850. Tiga, perhitungan harga pokok. PR selesai ditransfer Departemen 2 2.000 dikali 16.850. Departemen 2 33.700.000. PR rusak tidak normal 150 dikali 16.850. Departemen 2 2.547.500. WIP akhir 500 unit. DMC 500 dikali 100% dikali 6.400 sama dengan 3.200.000. DLC 500 dikali 70% dikali 5.500 sama dengan 1.925.000. FUH 500 dikali 70% dikali 4.950 sama dengan 1.732.500. Departemen 2 6.857.000. Harga pokok yang diperhitungkan 43.085.000 rupiah. Departemen 2, laporan harga pokok produksi periode Agustus 2015. 1. Data produksi. WIP awal 400 unit. PR diterima dari Departemen 2 2.000. Total 2.400 unit. PR selesai ditransfer gudang 1.750. PR hilang awal proses 150 unit. PR hilang akhir 250 unit. WIP akhir CC 3/5 250 unit. Total 2.400 unit. Biaya yang dibebankan. Jenis HP Departemen 1. WIP awal 4.640. Bulan Agustus 33.700.000. Total 38.340.000 rupiah. PE 2.400 unit. Penyesuaian WIP awal 0, total 38.340.000 per 2.250 unit. DMC bulan Agustus 14.260.000, total 16.340.000 rupiah. PE 2.150 unit, HP unit 7.600, FUH 2.080.000, bulan Agustus 13.130, total 50.000 rupiah. PE 2.150 unit, HP per unit 7.000. Dari total keseluruhan 69.730.000. HP per unit 31.640.000.
perhitungan harga pokok. PR selesai 1.750 dikali 31.640.000 rupiah sama dengan 55.370.000. PR hilang akhir 250 dikali 31.640.000 total 7.910.000 rupiah. PR selesai yang ditransfer ke gudang 1.750 unit total 63.280.000 rupiah. WIP akhir 250 unit. HP dari Departemen 1 250 dikali 17.040 sama dengan 4.260.000. DLC 250 dikali 3/5 dikali 7.600 sama dengan 1.140.000. FUH 250 dikali 3/5 dikali 7.000 sama dengan 1.050. Total keseluruhan 6.450.000. Harga pokok yang diperhitungkan berjumlah 69.730.000 rupiah. Job order costing. Job order costing diawali dengan identifikasi proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksi produk. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Proses costing secara umum digunakan pada suatu pabrik yang memproduksi barang secara tetap. Dengan kata lain, job order costing digunakan untuk menghitung biaya pengerjaan atau nilai kontrak, sementara proses costing digunakan untuk menghitung ongkos setiap proses produksi. Soal jawab job order costing. PT Ajinomoto berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan produksi berdasarkan spesifikasi dari pesanan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Dalam bulan September 200 kali PT Ajinomoto mendapat pesanan untuk mencetak undangan nomor 11 sebanyak 1.500 lembar. Harga yang dibebankan adalah 3.000 per lembar. Pada saat yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan nomor 102 sebanyak 20.000 lembar dengan harga 1.000 per lembar. Berikut ini kegiatan produksi dan percetakan akuntansi untuk memenuhi pesanan tersebut. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Untuk membuat kedua pesanan tersebut, perusahaan membeli bahan baku A dan bahan penolong X sebagai berikut. Bahan baku A total 5.475.000. Bahan penolong X total 470.000. Jurnal persediaan bahan baku 5.475.000. Utang dagang 5.475.000. Persediaan bahan penolong 470.000. Utang dagang 470.000. Pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong yang dipakai sebagai berikut. Bahan baku A untuk pesanan 101 sebanyak 1.350.000 rupiah. Bahan baku A untuk pesanan 102 jumlah 4.125.000 rupiah. Bahan penolong X 300.000 rupiah. Jurnal barang dalam proses 5.475.000. Persediaan bahan baku 5.475.000. BOP sesungguhnya 300.000. Persediaan bahan penolong 0. Pencetakan biaya tenaga kerja. Besarnya gaji upah selama periode tersebut adalah 20.400.000 rupiah dengan perincian Departemen Produksi. Upah langsung nomor 11 225 jam sebanyak 4.000 rupiah berjumlah 900.000 rupiah. Upah langsung nomor 102 1.250 jam per jam 4.000 rupiah. Total keseluruhan 5 juta rupiah. Upah tidak langsung 3 juta. Departemen lainnya, gaji karyawan administrasi 4 juta rupiah, gaji karyawan pemasaran 7.500.000 rupiah. Jurnal gaji dan upah, utang dan gaji dan upah 20.400. Barang dalam proses BOP sesungguhnya 5.900.000, administrasi umum 3 juta,
Pemasaran Rp7.500.000. Total keseluruhan Rp20.400.000 beserta utang gaji dan upah kas. Pencetakan biaya overhead pabrik. Perusahaan masih menggantungkan pada tenaga manusia untuk memproses dua pesanan tersebut sehingga tarif BOP yang dibebankan kepada pesanan diperkirakan sebesar 150% dari biaya tenaga kerjanya langsung. Pesanan 101 dibagi 150% di TKL sebesar 1.350.000, pesanan 102 dibagi 150% di TKL sebesar Rp7.500.000. BOP yang sesungguhnya terjadi selain bahan penolong dan upah tidak langsung yang sudah dicatat sebelumnya sebesar Rp5.700.000 dengan rincian biaya depresiasi mesin 1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik 2 juta, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000, biaya pemeliharaan mesin 1 juta, biaya pemeliharaan gedung 500.000. Jurnal barang dalam proses BOP yang diberikan 8 barang yang diproses 8.850, BOP yang dibebankan 8.850. BOP sesungguhnya Rp5.700.000. Akum depresiasi mesin 1.500.000, akum depresiasi gedung 2 juta, tersekat asuransi 700.000, persediaan suku cadang 1 juta, persediaan bahan bangunan Rp500.000. Cat BOP sesungguhnya total 5.700.000 ditambah 300.000 plus 3 juta sama dengan 9 juta. Pencatatan harga pokok jadi, misalkan pada akhir periode pesanan 101 telah selesai, sedang pesanan 102 masih dalam proses, hitunglah harga pokok masing-masing pesanan. Pesanan 101, biaya bahan baku, total 1.350.000, biaya tenaga kerja langsung, total 900.000, biaya overhead pabrik, 1.350.000, total jadinya harga pokok pesanan 3.600.000, pesanan 102, biaya bahan baku, total 4.125.000, biaya tenaga kerja langsung total 5 juta, biaya overhead pabrik total 7.500.000, total harga pokok pesanan 102 16.625.000. BOP yang dibebankan 8.850.000. BOP sesungguhnya 8.850.000. Selisih BOP 150.000. Jurnal persediaan produk jadi 3.600.000. Barang dalam proses 3.600.000. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Jurnal persediaan produk dalam proses 16.625.000. Barang dalam proses 16.250.000. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Misalkan perusahaan tidak mempunyai persediaan produk, jadi maka harga pokok produk yang dijual adalah sebesar harga pokok produk jadi, yaitu sebesar 3.600.000. Jurnal harga pokok penjualan 3.600.000. Persediaan produk jadi 3.600.000. Pencatatan pendapatan penjualan produk. Pada awal contoh ini telah disebutkan bahwa pesanan nomor 101 berupa 1.500 lembar undangan dengan harga jual 3 juta per lembar. Atau harga total 4.500.000. Jurnal piutang dagang 4.500.000. Variabel costing, penentuan harga pokok. Variabel atau variabel costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produk variabel sebagai harga elemen harga pokok.
Soal jawab variabel costing. PT Ajinomoto memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit Rp500.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit, bahan langsung Rp110.000. Tenaga kerja langsung Rp60.000. Overhead pabrik variabel Rp30.000. Biaya tetap per tahun Rp12 juta. Persediaan barang jadi unit persediaan awal 0 pun unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun Rp7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit 50.000 kali 80 unit sama dengan Rp4 juta. Dari data di atas maka hitunglah HPP menggunakan variabel costing yang dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawab, biaya produksi berdasarkan direct costing atau variable costing. Bahan langsung plus tenaga kerja langsung plus overhead pabrik variabel sama dengan 100.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000 sama dengan 200.000. Laporan laba rugi berdasarkan direct atau variable costing. Penjualan dalam kurung 80 kali 500.000 40 juta rupiah. Biaya variabel harga pokok produksi dalam kurung 80 kali 200.000 sama dengan 16 juta rupiah. Beban ADM dan penjualan 80 kali 50.000 sama dengan 4 juta rupiah. Total biaya variabel dalam kurung 20 juta rupiah. Margin kontribusi 20 juta rupiah. Biaya tetap overhead pabrik tetap 12 juta rupiah. Beban ADM dan penjualan 7 juta rupiah. Total biaya tetap 19 juta rupiah. Laba neto 1 juta rupiah. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing sama dengan 3.400.000 rupiah dikurangi 1 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Berasal dari saldo akhir sejumlah unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing sama dengan dalam kurung 320.000 dikurangi 200.000 dikali 20 sama dengan 2.400.000. Full costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam kegiatan bisnis. Soal jawab full costing. PT Ajinomoto memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit 500.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit, bahan langsung 110.000. Tenaga kerja langsung 60.000. Overhead pabrik variabel 30.000. Biaya tetap per tahun persediaan barang jadi. Unit persediaan awal 0. Unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun 7 juta rupiah, biaya pemasaran variabel per unit 50.000 rupiah. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawab, biaya produksi bahan baku 110.000 rupiah, tenaga kerja 60.000 rupiah, overhead variabel 30.000 rupiah, overhead pabrik tetap 120.000 rupiah, hasil dari 12 juta biaya total dibagi 100 unit, total 320.000 per unit. Laporan laba rugi hasil penjualan 80 dikali 500.000, 40 juta rupiah, hasil HPP persediaan 0, 100 dikali 320.000 rupiah sama dengan 32 juta rupiah. 40 juta rupiah dikurangi 32 juta rupiah hasilnya 8 juta rupiah. Persediaan akhir 20 dikali
120.000, Rp6.400.000. Total laba kotor perusahaan Rp14.400.000. Harga pokok penjualan 80 dikali Rp320.000 sama dengan Rp25.600.000. Biaya pemasaran Rp7 juta. Biaya pemasaran variabel 4 juta. Hasil dari 50.000 dikali 80 unit dijumlah menjadi Rp11 juta. Total laba bersih perusahaan Rp14.400.000 dikurangi Rp11 juta sama dengan Rp3.400.000. Activity based costing. Activity based costing adalah salah satu metode yang bisa kamu lakukan untuk menghitung biaya dengan akurat. Metode activity based costing adalah metode yang berfungsi untuk mengalokasikan semua biaya dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam menjalankan aktivitas produksi atau menjalankan usaha jasa. Konsep yang mendasari metode ini adalah perusahaan yang menjalankan suatu rencana, maka manajemen perusahaan akan menjalankan suatu rangkaian aktivitas. Tujuan utama menggunakan rumus activity based costing adalah memperoleh harga produk setiap unit. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan biaya harga per unit, kamu bisa menjumlahkan total biaya utama dengan total biaya overhead. Selanjutnya, bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Total biaya utama dikalikan volume produksi. Total biaya overhead dikalikan volume produksi. Harga per unit dalam kurung total biaya utama ditambah total biaya overhead. Jumlah unit yang diproduksi, biaya utama dikalikan volume produksi ditambah biaya overhead kali volume produksi jumlah unit yang diproduksi. Contoh soal, PT Ajinomoto adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis yang berbeda. AB dan data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Dan akuntan manajemen mengidentifikasikan aktivitas puspul yang dianggarkan dan aktivitas sebagai berikut. Produk keterangan. Volume produksi per unit AB 5.000 unit, BC 20.000 unit. Harga jual AB 6.000, BC 3.000. Biaya utama AB 3.000, BC 1.500. Jam kerja langsung AB 2.500, BC 5.000. Dan akuntan manajemen mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dan aktivitas sebagai berikut. Aktivitas rekayasa anggaran cost pool 1.500.000. Aktivitas jam setup anggaran cost pool 500.000. Aktivitas jam perputaran mesin anggaran cost pool 1.500.000. Aktivitas per jam pengemasan anggaran cost pool 100.000. Aktivitas per jumlah. Dan berikut ini aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Aktivitas rekayasa konsumsi atau realisasi AB 6.000, BC 9.000, total menjadi 15.000. Setup AB 400, BC 600, total menjadi 1.000. Perputaran mesin AB 50.000, BC 100.000, total menjadi 150.000. Pengemasan AB 5.000, BC 20.000, total menjadi 25.000. Diminta 1. Hitunglah biaya per unit untuk biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konvensional atau tradisional.
2. Hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem ABC. Perbedaan proses costing job order, costing full, costing variable, costing dengan ABC. Aktivitas base costing atau ABC adalah model akuntansi biaya. Model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Full costing dan variable costing sama-sama digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Meskipun tujuannya sama, namun keduanya sebenarnya berbeda satu sama lainnya. Untuk menghitung harga pokok produksi suatu perusahaan, perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah pada metode full costing menggunakan beban overhead pabrik tetap. Beban overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Suatu metode dalam ilmu akuntansi yang mengeluarkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, variabel, langsung, tidak langsung, investasi, dan semua biaya yang digunakan untuk proses produksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi dalam sebuah bisnis. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penyebutan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.